Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryana Anargia. Saya Rekan Nursada. Saya Siti Maryam. Aku Arhan Maulana. Saya Nela Wardani Amalia Atmaja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pernikahan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo semuanya, pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian nikah. Nah, secara bahasa, nikah berarti bersatu atau berkumpul. Sedangkan secara istilah, nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menghalalkan hubungan serta membangun kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sedangkan menurut KBBI, pernikahan adalah ikatan perkawinan sesuai hukum dan ajaran agama. Sementara itu, berdasarkan hukum, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal. Nah, jadi pada dasarnya pernikahan itu bukan hanya sekedar penyatuan dari dua individu, melainkan juga komitmen sakral dalam membangun keluarga yang harmonis. Nah, lalu selanjutnya, apa sih tujuan dari pernikahan? Nah, perlu diingat bahwa pernikahan bukan hanya sekedar penyatuan dua insan, tetapi juga ibadah yang juga penuh hikmah. Nah, yang pertama, tujuannya yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membentengi nafsu dari perbuatan terlarang. Nah, selanjutnya, melanjutkan keturunan yang soleh. Lalu yang keempat, menumbuhkan tanggung jawab dalam rumah tangga. Yang kelima, membawa ketenangan dan kebahagiaan. Lalu yang keenam, menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dan terakhir tentunya yaitu mengikuti sunnah Rasul. Nah, jadi berdasarkan dari tujuan yang sudah kita lihat di atas, kita perlu mengerti bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang ibadah dan tanggung jawab untuk membangun keluarga yang harmonis dan juga bahagia. Di sini saya akan menjelaskan dalil pernikahan. Pernikahan adalah bagian dari ketetapan Allah dan ada beberapa dalil yang menjelaskan. Salah satunya surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli syai'in khalaqna zaujani la'allakum tazakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Dari ayat ini, kami memahami bahwa pernikahan adalah bagian dari sunatullah untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan turunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum pernikahan. Secara dasar, nikah itu mubah, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi dalam situasi tertentu, hukumnya bisa berubah-ubah. Yang pertama, hukumnya wajib. Jika tanpa menikah, seseorang bisa menimbulkan dosa. Yang kedua, hukumnya sunnah. Jika menikah membawa kebaikan dan ketenangan. Yang ketiga, hukumnya makruh. Jika menikah dikhawatirkan menimbulkan masalah. Yang keempat, hukumnya haram jika pernikahan justru membawa mudarat dan dilakukan dengan niat buruk. Artinya, jadi pernikahan tidak selalu wajib, tetapi tergantung dengan kondisi masing-masing. Rukun nikah. Rukun nikah ini pernikahan tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada rukun nikah yang harus dipenuhi agar sah di mata agama. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka pernikahan dianggap batal. Rukun nikah itu terdiri dari yang pertama calon suami, kedua calon istri, ketiga wali nikah, yang keempat dua orang saksi, yang kelima ijab kabul. Kelima rukun ini adalah syarat utama dalam pernikahan. Jadi pastikan semuanya terpenuhi agar pernikahan sah. Pernikahan terlarang ini, tidak semua pernikahan itu diperbolehkan dalam Islam. Ada beberapa jenis pernikahan terlarang yang harus kita hindari, diantaranya yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah pernikahan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, nikah tahlil. Nikah tahlil adalah pernikahan yang sengaja dilakukan agar seorang wanita bisa kembali ke suami sebelumnya. Yang ketiga, nikah syigar. Nikah syigar adalah pernikahan dengan tukar-menukar pasangan tanpa mahar. Yang keempat, nikah urfi. Nikah urfi adalah pernikahan tanpa pencatatan resmi
dan sering dilakukan secara rahasia. Yang kelima, nikah dengan orang kafir, yaitu tidak sah jika seorang muslim menikah dengan non-muslim, kecuali dalam kondisi tertentu. Yang keenam, nikah dalam keadaan ihram, yaitu dilarang menikah saat sedang menjalankan ibadah haji atau umroh. Yang terakhir, nikah dalam masa iddah, yaitu wanita yang masih dalam masa tunggu setelah cerai atau ditinggal wafat suaminya tidak boleh menikah terlebih dahulu. Pastikan pernikahan dilakukan sesuai syariat agar sah dan berkah. Kewajiban suami. Dalam pernikahan, seorang suami memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Di antaranya, memberikan mahar sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan, menafkahi istri sesuai kemampuan, baik dalam sandang, pangan, maupun kebutuhan lainnya, menyediakan pakaian dan tempat tinggal yang layak, menggauli istri dengan baik, penuh penghormatan dan kasih sayang, menjaga istri dari dosa, membimbingnya dalam kebaikan, memberikan cinta dan kasih sayang agar rumah tangga tetap harmonis dan bahagia. Seorang suami tidak hanya menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tetapi juga pelindung dan pemberi kebahagiaan bagi istri. Kewajiban istri. Dalam pernikahan, istri memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalankan agar rumah tangga tetap harmonis. Di antaranya, menjaga diri dan harta suami, taat dan patuh kepada suami selama dalam kebaikan, mengatur rumah tangga dengan baik, menciptakan lingkungan yang nyaman, bergaul baik dengan keluarga suami, menjaga hubungan yang harmonis. Dengan menjalankan kewajiban ini, rumah tangga akan menjadi lebih sakinah, mawadah, dan warohmah. Kewajiban bersama suami istri. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan bersama agar rumah tangga tetap harmonis. Beberapa di antaranya adalah mendidik dan menjaga anak agar tumbuh dengan baik, saling menjaga dan melindungi nama baik pasangan, menjaga serta melindungi keluarga pasangan masing-masing, menjaga hubungan suami istri baik secara lahir maupun batin, saling mewarisi jika salah satu meninggal dunia, haram menikahi saudara pasangan. Menjalankan kewajiban ini akan menciptakan rumah tangga yang penuh berkah dan kebahagiaan. Selanjutnya, hikmah pernikahan. Pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, tapi juga membawa banyak hikmah dalam kehidupan. Di antaranya, menumbuhkan kebersamaan dalam keluarga dan masyarakat, mewujudkan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah, mempererat tali silaturahmi antar sesama umat Islam, membangun masyarakat Islam yang menjalankan ajaran agama, memupuk rasa tanggung jawab antara suami dan istri, cara terbaik untuk mendapatkan keturunan yang sah, menyalurkan naluri dan bawa nafsu dengan cara yang benar. Dengan pernikahan, kita tidak hanya membangun keluarga, tapi juga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh berkah.